Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat duhur secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan diberikan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini yang rutin kita lakukan di hari Rabu ketiga, kita membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi di kesempatan kali ini juga tetap kita membahas hadis, tapi kita kaitkan dengan bersyukur. Karena memang alhamdulillah besok tepat tanggal 17 Agustus kita 78 tahun yang lalu telah mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat al-istiqlal. Nikmatul istiqlal atau nikmat kemerdekaan. Tentunya ketika kita berbicara tentang nikmat, Al-Imam Fakhrul Razi, seorang mufassir, seorang ahli tafsir yang luar biasa ini, ketika membahas ayat alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ketika menafsirkan ayat ini, yang alladzina at'amahum min ju', yaitu Allah yang telah memberikan makan dari orang-orang sehingga hilang kelaparan mereka, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari rasa takut mereka. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Razi mengatakan nikmat itu ada dua macam. Ada nikmat yang mendatangkan manfaat dalbul naf'i, yaitu mendatangkan manfaat, minum, makan, sehat, itu adalah sesuatu yang diberikan Allah berbentuk kebaikan atau manfaat. Yang kedua model nikmat adalah daf'ud dharar, yaitu menghindarkan sesuatu yang membahayakan. Jadi ketika kita selamat dari kecelakaan, ketika kita sehat, dihindarkan dari penyakit, itu juga merupakan nikmat. Kata beliau, nikmat mendatangkan manfaat, nikmat dihindarkan dari mara bahaya, lebih afdol adalah nikmat daf'ud dharar, yaitu dihindarkan dari mara bahaya. Itu yang lebih. Seperti di ayat ini, alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang lebih besar adalah diberikan rasa aman dari rasa takut. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, dia berdoa Allahumma rabbi ja'al, dikatakan rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Itu Ibrahim alaihissalam berdoa, rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berikan rizki penduduknya dengan buah-buahan. Intinya yang pertama diminta adalah aman. Kata para ulama, kemerdekaan adalah nikmat yang luar biasa, lebih daripada nikmat sekedar buah, sekedar harta, sekedar makanan. Ini adalah wa amanahum min khauf. Mungkin kalau kita mendengar cerita orang-orang tua kita yang mengalami masa penjajahan, luar biasa. Tidak ada rasa aman, hilang rasa tenang, ketakutan selalu menyelimuti mereka. Setelah merdeka, selesai. Ini adalah wa amanahum min khauf. Dan apakah ada orang yang ketika memasuki hari kemerdekaan disyukuri, diperingati, itu apakah ada dalilnya? Kadang-kadang kan kita ini kalau melakukan sesuatu harus hanya dalil. Bahkan kalau berbicara tentang dalil ini, kita akan ingat dengan cerita yang terjadi kepada Nabi Musa. Itu di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas. Waktu Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, ternyata orang-orang Yahudi pada puasa di hari Asyura, di tanggal 10 Muharram. Akhirnya Nabi Musa nanya sama orang Yahudi, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu, orang-orang Yahudi, ini hari apa yang kalian pada puasa ini? Apa jawab Yahudi? Hadza yaumun adzim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumah. Kata Yahudi, ini adalah hari yang sangat agung,
hadza yaumun adzim. Kenapa? Anjallahu fihi Musa wa qaumah. Di hari ini dulu Allah telah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya, wa aghraqa Fir'aun, dan ditenggelamkan Fir'aun wa qaumah, dan kaumnya. Fasawmahu Musa syukra. Maka Nabi Musa setiap tanggal 10 Muharram dia puasa mensyukuri hari keselamatan kaumnya dan ditenggelamkan Fir'aun. Kata para ulama, kalau kita bicara Fir'aun dan Nabi Musa, sebenarnya Fir'aun itu adalah penjajah, kaum penindas. Nabi Musa dan Bani Israel ada yang dijajah. Habis di zaman penindasan, di zaman Fir'aun, Bani Israel itu dizalimi habis-habisan. Bahkan pernah anak-anak lakinya disuruh bunuh di tahun itu, karena di tahun itu lahirnya Nabi Musa. Dan begitu luar biasa, Bani Israel tidak bisa berbuat apa-apa karena di bawah penindasan Fir'aun. Saat ditenggelamkannya Fir'aun berarti dimerdekakannya Bani Israel. Bani Israel tidak lagi di bawah penindasan Fir'aun karena sudah merdeka. Nabi Musa setiap tanggal 10 mengingat dihancurkannya penindas dan diberikan kemerdekaan kepada mereka, mereka berpuasa. Kata para ulama, ini menunjukkan Nabi Musa mengingat hari kemerdekaannya dengan berpuasa. Artinya beliau mengingat, dan Yahudi pun berpesta, berpuasa, beribadah lebih di hari Asyura. Kenapa? Karena hari itu adalah hari dibebaskan oleh Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Ternyata di sini ada, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat tersebut adalah kemerdekaan. Dan bagaimana cara mensyukurinya, ini yang jadi masalah. Karena sudah Allah jelaskan dalam surat Ibrahim di ayat ke-7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan, siapa yang pandai bersyukur akan aku tambah nikmatnya, tetapi bagi mereka yang tidak bersyukur, kufur, ingkar dengan nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Tentunya kita ingin menjadi orang yang bersyukur, yang dengan syukur kita dapat tambahan nikmat. Sebenarnya hadis-hadis yang kita bacakan ini adalah sifatnya umum, bukan hanya dalam konteks kemerdekaan, tetapi kita kaitkan dengan kemerdekaan karena memang esok insya Allah adalah hari tanggal 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini. Bagaimana cara bersyukur? Jangan sampai kita bersyukur nikmat, bukan tambah nikmatnya, malah berkurang nikmatnya. Kenapa? Karena salah bersyukurnya. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan ada dua hadis. Yang pertama hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dengan syarat yang sahih. Bagaimana cara bersyukur? Yang pertama, apa kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah? Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep bersyukur kata Nabi, jangan kamu hanya berterima kasih kepada Allah, tapi kamu juga harus pandai berterima kasih kepada manusia. Yang jadi pertanyaannya, manusia ini siapa yang harus kita terima kasih kan? Maka kata para ulama, orang yang paling berjasa kepada kamu. Siapa saja yang paling berjasa? Yang pertama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling berjasa kepada kita. Laula Rasulullah ma'arafna. Kalaulah bukan karena Rasulullah, kita tidak tahu man Rabbuna, siapa Tuhan kita, bagaimana cara beragama, bagaimana cara hidup yang baik. Tidak tahu kalau bukan karena Rasulullah. Maka saat kamu mendapatkan nikmat, jangan lupa Rasul. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita, kita sholat, tapi kita lupa dengan Nabi, tidak akan diterima sholatnya. Makanya diperintahkan untuk bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gak baca itu dalam tahiyat, batal sholat kita. Di dalam doa kita, antum kita tidak ingat sama Nabi, tidak diterima doanya. Karena doa tanpa sholawat pun tidak diterima. Semua harus ingat dengan Rasulullah SAW. Kemudian orang yang kedua yang harus kita ucapkan banyak terima kasih adalah kedua orang tua kita. Banyak kita dapat nikmat ini, jangan lupakan ketika bersyukur kepada orang tua. Kenapa? Karena orang sukses itu boleh jadi karena 3 perkara atau satu di antara 3. Yang pertama, boleh jadi karena takdir. Ada orang yang ilmunya sama dengan kita.
kerjaannya sama dengan kita, tapi kita lebih daripada orang itu, karena mungkin takdir kita baik, dapat takdir yang baik dari Allah SWT. Atau kalau tidak karena takdir, boleh jadi karena usaha kita. Karena usaha kita yang semangat, doa kita yang banyak, Allah berikan kelebihan kepada kita. Boleh jadi karena ikhtiar dan doa yang hebat dari kita. Tapi yang ketiga, ini yang banyak. Jangan lupa, boleh jadi orang sukses itu boleh jadi bukan karena takdirnya, boleh jadi bukan karena ikhtiarnya, tapi boleh jadi karena doa-doa orang tuanya. Dulu di masa kita masih kecil, orang tua kita sering mungkin tahajud, di dalam doanya mereka mendoakan kita. Setelah mereka sholat, mereka tidak pernah lepas berdoa untuk kita. Boleh jadi kita sukses karena doa-doa mereka. Maka jangan pernah melupakan orang tua kita. Pertama, saat kita bersyukur ingat Rasulullah. Saat kita mau bersyukur ingat orang tua. Yang ketiga, kalau konteksnya berkaitan dengan kemerdekaan, jangan lupakan para pahlawan kita, karena mereka adalah orang yang sangat berjasa besar kepada kita. Makanya ketika kita mensyukuri hari kemerdekaan, selayaknya paling tidak, kalau sulit untuk menziarahi mereka, paling tidak doakan mereka. Esok bacakan doa sekedar sedikit saja, Allahumma gfir lahu marhamhu, ya Allah ampuni kasih sayangi para pejuang. Yang kita tahu mereka itu banyak, di antara mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka para pejuang yang mengorbankan bukan hanya harta, tetapi jiwanya demi kemerdekaan kita. Maka cara yang bersyukur yang pertama, kata Rasul, jangan lupakan orang yang berjasa dengan kita. Walaupun kita tahu kemerdekaan datangnya dari Allah, tapi lewat perantara mereka Allah kasih kemerdekaan tadi. Ketika orang ngasih air kepada kita, kita yakin air ini datangnya dari Allah, tapi siapa yang bawa? Maka terima kasihlah kepada orang itu, maka engkau bisa menjadi orang bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita ini ingat kepada Allah tapi lupa dengan orang yang berjasa kepada kita. Makanya orang Islam itu harus pandai berterima kasih. Orang Islam itu tidak boleh, istilah orang sekarang, kacang lupa kulitnya. Langsung kepada Allah tapi lupa berterima kasih kepada orang di sekitar. Malas segan mengucapkan syukran, terima kasih. Orang Islam harus sering mengucapkan terima kasih. Walaupun kelihatannya sedikit orang itu memberikan kebaikan kepada kita, jangan lupa itu adalah sebab Allah kasih lewat mereka. Ini tanda syukur yang pertama. Jadi mari kita peringati, kita bersyukur hari kemerdekaan kita dengan jangan lupa bacakan Fatihah, bacakan doa untuk mereka. Syukur-syukur banyak sekarang sudah mulai majlis-majlis ta'lim itu nanti malam membaca khusus doa untuk arwah. Kalau tidak, ya paling tidak mungkin sebelum perlombaan, ya paling tidak kita mengheningkan cipta sebentar, kita berdoa sebentar untuk para pahlawan luar biasa. Jangan kita ingat perlombaan karungnya doang, kerupuknya doang, tapi pahlawannya nggak pernah diingat. Ini tentunya cara Nabi untuk bersyukur. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Bazzar, riwayat Imam Baihaqi dari kitab Syu'abul Iman, dan Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih. Beliau mengatakan, at-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Ini yang kedua. Apa itu? Menampakkan nikmat adalah salah satu tanda syukur. Menyembunyikan nikmat adalah tanda mengingkari syukur, mengingkari nikmat. Maksudnya apa? Di dalam hadis Rasulullah pernah bilang, kalau Allah memberikan nikmat kepadamu, tampakkan nikmat itu, maka Allah senang ketika nikmatnya yang diberikan kepada kita tampakkan. Dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, tampakkan. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah dan Al-Quran. Jadi kalau kita diberikan rezeki yang banyak, belilah sesuatu yang memang pantas untuk kita. Saya ingin baju yang bagus, Allah kasih rezeki banyak, beli baju yang bagus. Saya dikasih rezeki yang banyak, saya makan enak, makan yang enak. Jangan kita pelit terhadap diri sendiri dengan alasan hemat pangkal kaya. Ini kadang-kadang akhirnya memang kadang-kadang tipis bedanya antara hemat dan pelit. Ini kadang-kadang terhadap diri sendiri tidak boleh pelit. Rasulullah suka, kata Allah, kata Rasul, tampakkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ketika saya dikasih baju oleh seseorang, misalkan
lalu saya gunakan baju itu, orang itu melihat, orang itu akan gembira, alhamdulillah baju saya digunakan. Begitulah nikmat. Jangan kita simpan saja, akhirnya orang itu tidak pernah melihat saya pakai bajunya. Akhirnya dia bertanya, saat itu suka apa tidak suka, diterima apa enggak diterima. Tapi kalau kita gunakan itu akan gembira. Begitulah nikmat. Tampakkan nikmat. Menampakkan nikmat adalah salah satu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kamu sedang mendapatkan nikmat tampakkan kepada orang, tapi kalau mendapatkan kesulitan tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik. Giliran dapat susah ditampakkan ke orang. Orang semua tahu kesulitan kita, tapi giliran kita bahagia tidak kelihatan mukanya. Bahkan disembunyikan. Ini terbalik. Bahkan kadang-kadang bikin statusnya susah mulu. Ini sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Bahkan di dalam hadis Rasulullah bilang apa? Man nazalat bil faqa fa anzalaha bin nas lam tushadda faqatu. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, siapa yang mendapatkan kesulitan rezeki lalu ditampakkan kepada orang kesulitannya itu, Allah tidak akan angkat kesulitannya. Allah tidak akan angkat kesulitannya. Justru kalau mendapatkan kesulitan, adukan kepada Allah, minta kepada Allah agar diangkat kesulitan tadi. Tapi saat mendapatkan kenikmatan, tampakkan kepada orang. Merdeka adalah nikmat yang luar biasa. Kita tampakkan kemerdekaan kita. Makanya dianjurkan misalkan mengibarkan bendera, menampakkan kegembiraan, itu hal yang sebagai salah satu tanda syukur kita. Jadi jangan bertanya lagi, saat dalilnya ada nggak mengibarkan bendera? Nabi pernah nggak menerbitkan bendera tanggal 17 Agustus? Ya tidak pernah 17 Agustus. Nabi tidak pernah dijajah. Mekah tidak ada penjajahan. Madinah tidak ada pernah dijajah di masa Rasulullah SAW. Tetapi kita pernah dijajah. Tapi kalau masalah mengibarkan bendera, ada pernah nggak Rasulullah mengibarkan bendera? Rasulullah sangat memuliakan bendera negaranya. Rasulullah juga punya bendera yang namanya roya atau liwa. Rasulullah punya bendera disebut roya atau liwa. Kalau kita lihat para sahabat itu ketika dikasih bendera oleh Nabi, seperti di perang Mu'tah, itu Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha, kemudian Khalid bin Walid, Zaid bin Thabit, itu dikasih bendera. Waktu mereka megang bendera itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat perang Mu'tah, waktu Ja'far megang bendera itu di dalam pertempuran, ditebas tangan, putus tangan kanan. Bendera tidak dibiarkan jatuh, dipegang dengan tangan kiri. Kemudian tangan kirinya ditebas, putus, lalu diapit di antara dua tangan yang sudah tertebas tadi. Dia tidak mau membiarkan bendera negara, kemuliaan negaranya terjatuh. Dia tahan. Pada akhirnya ditebas lehernya, baru terjatuh. Setelah jatuh diambil oleh Khalid bin Walid. Bendera itu adalah sebuah simbol kemuliaan bagi negaranya. Maka dia tidak akan, bukan karena benderaannya adalah la ilaha illallah, tidak. Raya itu tidak dilihat dari tulisannya, tapi simbol kebesaran. Maka bukan sesuatu yang dosa ketika kita kibarkan bendera. Karena ada juga saudara kita yang mengatakan itu berlebihan, nanti takut syirik. Apalagi pakai hormat ini nanti syirik. Tidak ada syirik. Bagaimana syirik? Kita tahu syirik itu kan menyekutukan Allah. Ketika kita hormat dengan bendera, tidak ada kita mensekutukan Allah SWT. Bendera tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, kita tahu. Jangankan bendera, batu yang dari surga Hajarul Aswad, kata Umar bin Khattab, dikatakan innaka hajarun la tadur wa la tanfa. Tapi dicium, tapi dihormati. Kita tahu tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Tapi menghormati sesuatu yang memang sesuatu itu dimuliakan, itu adalah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Jangan coba-coba uang kita ambil terus kita sobek-sobek, kita injek-injek, itu adalah penghormatan. Nabi Muhammad melarang. Lihat bagaimana Rasulullah ketika ada orang yang buang air kecil misalkan, terus tidak ada air, maka boleh menggunakan selain air waktu untuk istinja. Tapi batu boleh, pokoknya benda yang bisa membersihkan. Tapi diharamkan menggunakan makanan yang kering, roti kering misalkan digunakan untuk istijmar, haram hukumnya. Itu sesuatu yang dimuliakan, kok hinakan, haram. Atau para ulama fikih menggunakan uang dinar, rupiah untuk istinja, haram hukumnya.
Itu adalah memuliakan. Sesuatu yang dimuliakan jangan kau hinakan. Ini sesuatu yang begitu juga, ini adalah bendera, adalah simbol kemuliaan. Maka kita kibarkan di hari kemerdekaan kita sebagai apa? Tahadduts bin ni'mah, sebagai menampakkan kegembiraan kita, dan itu merupakan tanda syukur. Jadi jangan lagi nanya hukumnya, dalilnya menyebarkan bendera, ini tidak ada. Islam ini sangat luar biasa. Apalagi pemerintah menganjurkan. Kan Allah sudah bilang, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mengikuti aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat diperintahkan untuk kita ikuti. Ini orang Islam. Jangan sampai nanti ada sebagian orang Islam punya pemahaman yang seperti ini, dan akhirnya nanti orang yang tidak paham, oh Islam ternyata paham seperti ini. Tidak. Islam itu ajarannya sangat luar biasa. Simbol-simbol yang dimuliakan kita juga muliakan. Maka jangan segan lagi untuk mengibarkan bendera, karena itu adalah sebagai at-tahadduts bi ni'matillahi syukrun. Kemudian yang ketiga yaitu jangan suka membedakan nikmat kecil dan nikmat besar. Maka kata Nabi bilang, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang kecil, dia tidak akan pandai mensyukuri nikmat yang besar. Ini hadis diriwayatkan Nu'man bin Bashir. Kalau mau bersyukur jangan pernah melihat, oh ini nikmat kecil jadi belum disyukuri, oh ini nikmat besar baru disyukuri. Kata para ulama, pada hakikatnya semua nikmat besar, tidak ada nikmat kecil. Minum, ketika kita bisa minum, maka jangan lupa ucapkan alhamdulillah, itu nikmat yang sangat besar. Mungkin kita tidak merasakan nikmat besar saat bisa minum, tapi saat kita nggak bisa minum, baru kita rasakan nikmat minum itu nikmat yang sangat besar. Ketika orang sudah tidak bisa minum lagi lewat mulutnya, harus lewat tangannya, harus lewat infus, baru dia merasakan nikmat besar sekali orang bisa minum. Orang bisa makan, nikmat sangat besar. Kalau nanti sudah nggak bisa makan, nggak bisa minum, harus lewat infus, baru dia merasakan alangkah besarnya nikmat makan dan minum. Maaf, setelah kita buang air besar keluar, jangan lupa ucapkan alhamdulillah kalau dari kamar mandi, ghufranak. Ini nikmat yang sangat besar. Mungkin saat kita lancar saja buang air besar kecil itu bisa, itu bukan nikmat. Tapi saat hilang nikmat itu baru terasa nikmatnya sangat besar. Musibah, bala, bencana yang sangat besar bila orang sudah tidak bisa buang air kecil dan buang air besar. Ini berat sekali. Semua, bahkan ketika kita tidur jangan lupa pas bangun ucapkan alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ucapkan alhamdulillah. Karena nikmat tidur itu adalah nikmat yang sangat besar. Ketika seseorang sudah nggak bisa tidur, alangkah hilang nikmat besar dengan obat, dengan macam-macam supaya bisa tidur. Ini nikmat yang sangat besar. Saat kita bisa bangun dan duduk dengan lancar, ucapkan alhamdulillah. Saat kita nanti di usia yang lanjut, semoga kita dikasih sehat walafiat. Ketika orang sudah tidak bisa duduk kecuali harus berpegangan, mau duduk pegangan dulu, duduk baru bisa alhamdulillah. Saat berdiri dia mulai merangkak, baru dia tegak alhamdulillah. Itulah nikmat. Nikmat yang kita berikan, yang diberikan Allah semuanya besar. Oleh karena itu jangan pernah memilah dan memilih nikmat untuk kita syukuri. Semua nikmat syukuri. Itu adalah cara orang yang bersyukur kepada Allah. Yang pertama yaitu jangan lupa berterima kasih kepada orang yang berjasa. Yang kedua, tampakkan nikmat itu. Yang ketiga, bersyukurlah semua nikmat, jangan dipilah-pilih. Karena pada hakikatnya semua nikmat itu besar, apalagi nikmat kemerdekaan, nikmat yang sangat luar biasa. Dan yang keempat, yang terakhir adalah wal jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Di hadis ini masih diteruskan hadisnya. Apa kata Rasul? Wal jama'ah, hidup berjamaah, hidup dengan menjaga persaudaraan, hidup dengan menjaga silaturahim adalah rahmah. Hidup berpecah belah adalah azab. Kata para ulama, ketika kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, maka tambahkan persatuan kita, jaga persaudaraan kita, kuatkan ukhuwah kita. Ketika kita saling bermusuhan, saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, itu sangat mudah sekali untuk musuh-musuh menguasai negeri yang kita cintai ini. Tapi ketika kita bersatu, kita jaga persaudaraan, kita jaga ukhuwah, insya Allah dengan persatuan
Allah berikan keberkahan. Wal barakah dikatakan al barakah ma'al jamaah. Keberkahan Allah berikan kepada mereka yang hidup bersatu, dan orang yang bersatu akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh innamadh-dhi'bu ya'kulu minal ghanamil qasiyah. Sungguh serigala itu akan mudah menerkam hewan atau domba yang terlepas dari lingkungannya. Ketika kita bersatu, maka setan pun akan sulit menggoda kita, musuh pun akan sulit menjatuhkan kita. Insya Allah dengan memperingati 17 Agustus, dengan mensyukuri hari kemerdekaan kita dengan cara yang diajarkan Nabi, Allah tambahkan syukurnya, Allah tambahkan nikmatnya, dan Allah jadikan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan thayyibatan wa rabbal ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.